atas aset negara. Kini tibalah pemerintah harus dalam posisi menyelamatkan aset negara. Tentu untuk kepentingan Republik Indonesia, untuk kepentingan rakyat, karena memang ini kedaulatan negara Republik Indonesia. 2023 saya langsung ke masa fase terakhir dari HGB berakhir. Tentu pemerintah harus menyelesaikan seluruh upaya-upaya penyelamatan aset negara yang tidak juga mudah dilakukan karena ada beberapa aspek yang harus diselesaikan. Ada aspek administrasi, ada aspek yuridis, ada aspek fisik. Bagaimana secara yuridisnya sudah sah. Tadi sudah sampaikan Pak Direktur Utama bahwa HPL 1 Gelora sudah dinyatakan sah oleh putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. Kemudian mengenai bangunan, saya juga ingin menegaskan sedikit terkait status bangunan. Bahwa pada tahun 1984, Presiden Soeharto mengeluarkan satu keputusan presiden yang menyatakan bahwa seluruh tanah pembangunan Asian Games, baik yang berada di dalam dan di luar Gelora, artinya mencakup bidang tanah HGB PT Indobilco, berikut seluruh bangunan di atasnya dan hasil-hasil pembangunannya adalah milik negara Republik Indonesia, dalam hal ini Sekretariat Negara. Jadi baik tanah maupun bangunan yang melekat di bidang tanah HGB 26 dan 27 Gelora adalah milik negara. Untuk tanah sudah terdaftar sebagai barang milik negara pada tahun 2010 oleh Kementerian Keuangan. Dan untuk bangunan juga sudah diselesaikan administrasi pencatatannya oleh pemerintah di tahun 2025 di DJKN. Jadi baik bangunan dan tanah sudah tercatat sebagai barang milik negara. Pertanyaannya kenapa 2025? Karena pemerintah tentu dalam proses penyelamatan aset negara harus mengikuti koridor dan tahapan-tahapan aturan agraria dan aspek publik yang ada. Perpanjangan HGB dan pembaruan HGB, saya ulangi, pembaruan HGB yang atas perpanjangan oleh peraturan pada saat itu PP nomor 8 tahun 2001 masih ada jangka waktunya untuk bisa diperbarui 2 tahun setelah HGB berakhir. Artinya, kalau HGB berakhir 2023, 2 tahunnya baru selesai di 2025. Sehingga proses administrasinya baru bisa diselesaikan pada tahun 2025, baru tahun lalu. Jadi tidak ada hal yang tertunda dalam langkah-langkah penyelamatan aset negara. Administrasinya diselesaikan. Lalu fisik tanah, seperti mungkin yang sudah diketahui sama-sama bahwa pemerintah telah mengupayakan penguasaan fisik tanah melalui pemasangan spanduk dan beberapa papan pengumuman seperti yang ada di atas tanah itu pada tahun 2023. Tentu dengan penuh kehati-hatian. Sehingga saat ini yang diupayakan oleh pemerintah adalah penyelamatan aset negara dari aspek fisik, menguasai tanah dan bangunan. Sehingga di dalam perkara nomor 208 tahun 2025, saya mengambil satu perkara saja yang terkini. PT Indobilco mengajukan gugatan kepada Setnek GBK yang digugat 1. Menteri Sekretaris Negara, 2. GBK, 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 4. Menteri ATR, BPN, dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Ada 3 menteri, banyak juga ya Pak, 3 menteri, GBK, dan Kantah. Yang mereka selalu berposisi bahwa HGB tidak berada di atas HPL 1 Gelora. Kita membuktikan bahwa sesungguhnya bidang tanah tersebut adalah bagian dari HPL 1 Gelora dan juga dibuktikan bahwa bangunan tersebut juga milik negara. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, dan sebelum ke situ, di situ juga Setnek GBK kemudian mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan balik
untuk penyelamatan yang tadi saya sampaikan, agar tanah dan bangunan yang melekat di atas bidang tanah XHGB dikosongkan dan dikembalikan kepada Setnek GBK sebagai pemegang HPL 1 Gelora. Kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa di dalam gugatan rekonvensi itu yang nomor 3, ini amar putusan kita kutip biar rekan-rekan juga bisa lihat apa amar atau isi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan tergugat rekonvensi dalam hal ini PT Indobilco untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada para penggugat rekonvensi dalam hal ini Setnek dan GBK bidang tanah XHGB 26 Gelora dan XHGB 27 Gelora berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari PT Indobilco. With forward before serta merta. Jadi dapat dieksekusi sekalipun ada upaya hukum. Upaya hukum ini apa? Termasuk salah satunya banding, termasuk juga kasasi, termasuk juga peninjauan kembali. Nanti Ibu Ami akan menjelaskan secara bagaimana konsep putusan serta-merta itu. Saya ingin menekankan satu hal lagi, izin Mbak Prita, bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta bisa diperlihatkan bahwa itu dasar pertimbangan hukumnya adalah karena yang sebelah kanan kotak bawah. Karena, nah ini dia. Ini yang juga perlu kami ingin tekankan, dasar dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan serta-merta adalah karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang salah satunya menyatakan bahwa HPL 1 Gelora itu adalah sah. Akibatnya, akibat dari pertimbangan hukum ini adalah dikabulkan putusan serta-merta tadi. Lalu bagaimana tahapan eksekusinya? Tentu ada rambu-rambunya juga. Pemerintah Setnek telah mengajukan permohonan eksekusi. Lalu kemudian atas permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meminta izin pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, karena itu merupakan tahapan eksekusi, dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta telah diberikan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa putusan 208 dapat dilaksanakan. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan penetapan unmanning dalam bahasa hukumnya atau teguran. Karena itu memang bagian dari tahapan eksekusi, termohon eksekusi dalam hal ini Indobilco berubah statusnya menjadi termohon eksekusi, harus diberikan jangka waktu selama 8 hari untuk melaksanakan putusan sukarela. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah diagendakan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026. 6 ya? 26 Januari, saya ulangi, 26 Januari. Pada saat itu sudah seharusnya teguran sudah diberikan, namun informasi yang kami terima dari tim PT Indobilco hadir tanpa membawa surat kuasa sehingga tidak bisa dianggap sebagai kehadiran yang patut. Karenanya pengadilan memutuskan untuk memanggil sekali lagi PT Indobilco untuk hadir dalam sidang unmanning atau sidang teguran yang informasinya dijadwalkan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Kami berharap bahwa seluruh pihak menghormati dan patuh terhadap bunyi putusan ini agar kemudian pelaksanaan unmanning pada tanggal 9 Februari 2026 dapat dilaksanakan untuk memberikan waktu kepada PT Indobilco selama 8 hari melaksanakan
amar putusan yang tadi saya tunjukkan, amar putusan serta-merta, yaitu mengembalikan dan mengosongkan tanah dan bangunan selama 8 hari kalender sejak 9 Februari 2026. Dan untuk itu kami dari tim kuasa hukum tentu akan melakukan monitoring dan tetap dalam mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh hukum acara dalam proses eksekusi putusan serta-merta, dan kami percaya bahwa seluruh pihak dan kami juga memohon dukungan dari publik bahwa ini adalah penyelamatan aset negara yang sudah dilakukan sejak lama, namun memang ini adalah momentum yang tepat dari sisi hukum juga, sehingga proses eksekusi ini kami juga berharap untuk dapat berjalan tanpa adanya pengulur-uluran waktu atau penundaan-penundaan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.